warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallim. Amma ba'du. Yang terhormat Abdiani Firmida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Kamlar Benifida, terhormat guru-guru serta teman-teman dan tak lupa keluarga saya di rumah, semoga sehat selalu dan berbahagia. Sisa Nurul Mita dari kelas 12 MA Al-Quran Al-Araban akan presentasikan petak imajinasi saya dari kitab Tauhid bab 4. Nah, di bab 4 ini masih membahas malaikat yang di bab 3 kemarin. Lanjutannya malaikat ada satu malaikat lagi. Kemudian iman, yang kedua itu iman pada kitab, dan yang ketiga itu berapa kitab yang diturunkan pada nabi-nabi. Dan yang pertama, sini jawab pertama itu ada malaikat yang selanjutnya adalah malaikat katabah namanya. Nah, malaikat katabah ini adalah malaikat yang memindahkan ketetapan dari Lauhul Mahfuz. Nah, malaikat katabah ini adalah malaikat yang mulia dan penulis. Nah, katabah diambil dari jamak dari kata katib. Terus ini ada pula di bab ini, di bab 4 itu ada tingkatan nafsu. Tingkatan nafsu terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Yang pertama itu nafsu amarah. Nah, amarah ini ada berada di dada. Contoh dari nafsu amarah ini ada marah, sombong, dan bodoh. Terus lanjut nafsu yang kedua. Nafsu yang kedua itu nafsu lawamah. Ini beradanya di hati. Contohnya seperti mencela, menipu, dusta, dan lalai. Itu contoh dari nafsu lawamah. Kemudian ada pula yang ketiga itu nafsu mulhimah. Nah, mulhimah ini contoh dari nafsu mulhimah ini rendah diri, seorang yang merasa dirinya rendah diri, seorang bertaubat dan sabar. Kemudian yang keempat itu ada nafsu mutmainnah. Mutmainnah ini contohnya seperti pemurah dan tawakal. Kemudian ada nafsu yang kelima itu nafsu radiyah. Radiyah ini berada di cirrus air itu artinya itu kerangka ya, di kerangka. Nah, ini contoh dari nafsu radiyah ini ada sosial, zuhud, perasa, perwira, dan menepati janji. Kemudian itu ada yang keenam itu nafsu mardiyah. Mardiyah ini salah satu tingkatan nafsu ya. Yang ketujuh itu ada nafsu kamilah, itu berada di tengah-tengah dada. Itu contohnya itu ilmul ainul hakul yakin. Stage kedua ini ada membahas tentang iman pada kitab. Nah, iman pada kitab ini ketika ditanya bagaimana tuh beriman kepada kitab, maka jawablah Allah telah menurunkan kitab kepada para nabi. Kitab kepada rasul itu seperti papan atau lisan malaikat gitu. Seperti papan atau lisan malaikat. Kemudian kitab itu adalah kodim yang terdahulu. Jadi kitab ini adalah kodim yang terdahulu, terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 82. Nah, terus itu ada pertentangan. Pasti ketika sesuatu kitab diturunkan ada pertentangan dari maknanya maupun perbedaan susunannya. Pasti banyak perbedaannya perkataan antara satu dengan yang lainnya. Maka bagi orang-orang yang ragu pada satu surat, pada kitab itu walaupun satu kalimat saja atau satu ayat aja, berarti orang itu benar-benar adalah orang yang kafir. Seperti itu. Ini kita lanjut di cabang ketiga, ini tentang masalah berapa kitab yang diturunkan pada Nabi. Nah, di sini ada satu riwayat yang menerangkan kalau kitab yang diturunkan itu ada 104 kitab. 104 kitab, yakni kalau dijabarkan tambah saja 10 di Nabi Adam, 50-nya di Syed bin Adam, kemudian 30-nya di Nabi Idris, kemudian ke 10-nya di Nabi Ibrahim. Satu kitab Injil di Nabi Isa, kitab Taurat di Nabi Musa, kitab Zabur di Nabi Daud, dan yang terakhir yakni Al-Quran di Rasulullah. Gitu. Nah, sebenarnya itu menurut riwayat itu bilangan kitab itu tidak tertentu, jadi belum dipastikan ada segitu ya, belum dipastikan. Maka tapi yang wajib, yang fardu ain yang kita harus percaya dan imani itu adalah 4 kitab, yakni kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tidak ada kesalahan kata perbuatan. Semoga bermanfaat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.